Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di kesempatan hari ini bisa melanjutkan kembali kajian mingguan kita Jumat sore. Namun kami mohon maaf, kajian bisa dimulai baru selepas maghrib. Ahlan Ustadz. Kita bersama Ustadz Dr. Ahmad Zain An-Najah. Beliau adalah alumnus dari Universitas Islam Al-Azhar Kairo, bidang fikih. Maka tepat tema yang akan kita angkat pada kesempatan hari ini adalah berkaitan dengan fikih, yakni al-qawaid al-fiqhiyah. Tentu kita harus memahami secara dasar dulu apa itu qawaid al-fiqhiyah, ya. Walaupun pada 2 bulan yang lalu Ustaz sudah menyampaikan di sini muqaddimah berkaitan dengan fikih dan ilmu fikih, ya. Dan tema yang akan beliau sampaikan di kesempatan hari ini dan insya Allah akan dilanjutkan pada kesempatan bulan depan, yaitu berkaitan dengan qawaid al-fiqhiyah. Kita mohon kepada beliau paling tidak nanti untuk menjelaskan berkaitan dengan apa itu al-qawaid al-fiqhiyah, manfaat serta faidah kita untuk memahami ilmu ini. Lalu selanjutnya beliau akan menyampaikan salah satu dari qawaid fiqhiyah yang tentunya penting sekali untuk kita memahaminya, ya. Dan kita nanti akan mengikuti apa yang akan beliau sampaikan. Kepada beliau Ustadz Dr. Ahmad Zain An-Najah, waktu tempat kami persilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzalika rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu lahu bil huda wa dinil haqqi rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para pemirsa pencerahan TV dan para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali untuk bersama-sama mempelajari tentang qawaid fiqhiyah, ya. Qawaid fiqhiyah kalau kita terjemahkan menjadi kaidah-kaidah fikih adalah kumpulan daripada kaidah-kaidah yang diambil oleh para ulama dari beberapa hukum fikih yang berserakan di mana-mana, yang serupa, yang sesuai, yang semisal dijadikan satu, sehingga memudahkan bagi seorang muslim, khususnya para pelajar ilmu fikih, untuk bisa memahami suatu hukum, karena hal-hal yang serupa dijadikan satu. Dan ini merupakan lompatan ilmu fikih yang sangat jauh yang dikerjakan oleh para ulama, sehingga umat Islam lebih mudah di dalam memahami agama mereka, ya. Di dalam pembahasan qawaid fikih dikenal dengan qawaid al-kubra yang berjumlah 5 kaidah-kaidah utama, 5 kaidah yang sangat besar, yang di bawahnya akan muncul kaidah-kaidah yang sangat banyak sekali, ya. Sebaiknya seorang muslim mempelajari 5 kaidah ini, ya, sehingga dia bisa mengerjakan ibadah sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku, ya. 5 kaidah tersebut di antaranya adalah yang pertama al-umuru bimaqasidiha.
Ya. Segala sesuatu itu tergantung kepada niat dan tujuannya. Ya. Kaidah kedua, al-yaqinu la yazulu bisyak, atau dia mengatakan al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak mungkin dihilangkan dengan keraguan-raguan. Ini kaidah yang kedua. Kaidah yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kepenatan, kepayahan, ya, itu akan mendapatkan kemudahan, ya, akan mendapatkan kemudahan. Kaidah yang keempat, ad-dararu yuzalu. Segala bentuk bahaya yang menimpa kaum muslimin harus dihilangkan. Kaidah yang kelima, al-adatu muhakkamatun. Adat istiadat, kebiasaan itu bisa menjadi sebuah hukum di mana ketika ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW tidak menjelaskan masalah tersebut. Ya, kalau tidak dijelaskan dalam Al-Quran, tidak dijelaskan di dalam hadis, dan tidak dijelaskan dalam bahasa Arab, maka kebiasaan dan adat istiadat suatu masyarakat bisa dijadikan rujukan di dalam menentukan sebuah hukum. Ya. Baiklah, ya, kita akan membahas satu kaidah dulu pada pertemuan kali ini, yaitu kaidah al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu itu tergantung kepada niat dan tujuannya. Nah, hadirin rahimakumullah, di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu diterangkan tentang pentingnya niat dalam ibadah. Imam Nawawi, pengarang Riyadhus Shalihin, ini menyebutkan banyak Al-Quran dan hadis yang berhubungan dengan niat, dan ini ada kaitannya dengan kaidah fikih. Itu di awal kitab saja. Awal kitab Riyadhus Shalihin. Ya. Makanya barang siapa yang ingin lebih mendalami masalah niat dan pentingnya dalam kehidupan sehari-hari dan pentingnya dalam ibadah, hendaknya merujuk kepada kitab Riyadhus Shalihin. Dan pada kesempatan ini saya tidak akan nerangkan satu persatu karena itu pembahasan hadis dan akhlak, ya. Tapi akan saya berikan beberapa contoh pentingnya niat di dalam ibadah dan pengaruhnya di dalam keabsahan ibadah itu. Ya. Yang pertama, hadis yang menerangkan tentang innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal itu tergantung kepada niatnya. Ya. Kemudian dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Faman kana hijratuhu, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Barang siapa kalau orang berhijrah, ya, barang siapa berhijrah niatnya untuk mencari ridha Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, maka dia akan hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya akan mendapat pahala dari Allah dan Rasulnya. Sebaliknya, barang siapa hijrahnya, maksudnya hijrah dari Mekah ke Madinah, itu untuk mencari dunia, ya, untuk bisnis dan mencari perempuan untuk dinikahinya, maka hijrahnya yang akan didapat ada dunia dan perempuan itu. Artinya begini, sama-sama orang dari Mekah ke Madinah berhijrah, tetapi nilai ibadahnya lain karena niatnya berbeda. Sama-sama orang sholat jamaah di masjid, sama-sama shaf pertama, tapi pahalanya berbeda karena yang satu lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah, yang satu riya. Maka yang satu dapat pahala, yang satu tidak dapat pahala. Bukankah orang-orang munafik itu sebagian dari mereka kalau sholat pun ada yang di shaf pertama, tetapi yang satu masuk surga, yang satu masuk neraka. Sama-sama sholat. Kenapa? Yang satu niatnya karena Allah, dan yang satu niatnya bukan karena Allah, bahkan dia membenci Islam, maka dia masuk neraka. Ini pentingnya niat, ya. Amal ibadah secara zahir, secara lahir tidak bisa dihukumi detik itu juga, tapi perlu tahu tentang niatnya. Dan ini yang penting adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ini pentingnya niat. Contoh yang kedua dari hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam Riyadhus Shalihin adalah hadis tentang tentara yang akan menyerang Ka'bah. Ini terjadi pada zaman sebelum lahir Nabi Muhammad SAW, yaitu Abraha yang memimpin pasukan gajah untuk menyerang Ka'bah. Dan nanti di akhir zaman juga akan terjadi lagi tanda-tanda di kiamat, ada
pasukan yang mau menyerang Mekah dan Ka'bah. Kedua-duanya telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasukan gajah telah dihancurkan dengan tayran ababil, burung ababil. Dan nanti sebelum hari kiamat ada pasukan yang akan menyerang Mekah dan Madinah juga akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah di antara mereka itu ada orang yang tidak berniat menyerang Ka'bah? Di antara mereka itu ada orang yang ikut-ikutan saja atau orang yang memang hanya berjualan saja? Karena ada orang ramai dia jualan. Kalau hancur semuanya bagaimana itu?" Maka Rasulullah menjawab, semuanya akan dihancurkan, tetapi yub'atsuna ala niyatihim, mereka dibangkitkan menurut niatnya masing-masing. Kalau ingin mudah memberikan contoh adalah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Akibat maksiat sebagian elit politik orang Indonesia dan maksiat sebagian masyarakat Indonesia, akhirnya apa? Indonesia ditimpa musibah bertubi-tubi. Ya. Baik orang yang bermaksiat, orang yang ingkar kepada Allah maupun orang yang taat akan terkena musibah itu. Ya. Semuanya kena getahnya. Cuman bedanya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan menurut niatnya. Yang tadinya maksiat kena musibah, maka dia akan diberi ganjaran oleh Allah, diberi sanksi oleh Allah. Yang sedang sholat, orang yang soleh tapi kena musibah, maka dia akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama kena musibah, tetapi niat dan pahalanya beda-beda. Inilah pentingnya niat. Hadis yang ketiga adalah hadis tentang perang. Suatu ketika seorang sahabat berkata, ya, kami pada suatu hari berperang bersama Rasulullah SAW di medan pertempuran. Ya. Kemudian tiba-tiba Rasulullah SAW bersabda, wahai sahabat-sahabatku, orang-orang yang ikut berperang di jalan Allah, ketahuilah bahwa di kota Madinah itu ada beberapa orang yang tidak ikut perang, tetapi pahalanya sama dengan pahala kalian. Ya, kalian berperang, mereka tidur-tidur, tapi pahalanya sama. Bagaimana itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, karena mereka sakit, karena mereka ada uzur, maka pahalanya sama. Tapi punya niat saja. Itu punya niat berjihad, cuma karena dia sakit atau ada uzur, maka dihitung pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Oleh karena itu para ulama menjelaskan dari hadis ini dua hal. Yang pertama, jika seseorang berniat mengerjakan sesuatu, dia sehat walafiat tapi belum mengerjakan, cuma karena ada uzur, ya mungkin karena ibunya sakit, atau karena anaknya sakit, atau karena dirinya sendiri sakit, atau karena ada faktor-faktor lain sehingga dia tidak bisa mengerjakan, jadi dikerjakan oleh temannya, maka dia dapat pahala niat saja, dapat pahala niat. Tetapi yang kedua ini lebih dahsyat. Dia sudah mengerjakan ibadah itu, tetapi tiba-tiba karena ada uzur dia berhenti, maka dia dapat pahala niat dan pahala ibadah penuh. Ya. Contoh yang kedua ini adalah orang yang setiap harinya sholat jamaah, ya, di masjid atau di tempat-tempat lain, ya, rutin, ya, setiap hari sholat jamaah. Tiba-tiba dia sakit, sehingga selama seminggu dia tidak bisa sholat jamaah. Orang seperti ini yang biasanya melakukan kegiatan rutin sholat jamaah, kemudian tiba-tiba sakit selama seminggu, maka selama seminggu itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sholat jamaah seperti teman-temannya sholat jamaah, walaupun dia di rumah. Subhanallah. Adapun yang pertama tadi, dia belum mengerjakan, cuma punya niat, maka dapat pahala. Jadi yang kedua ini pahalanya jauh lebih banyak. Kenapa? Karena sudah mengerjakan ya, sudah mengerjakan, cuma berhenti karena ada uzur, ada niat untuk melakukan itu. Ini sesuai dengan hadis bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya orang yang biasanya melakukan ibadah, ya, kemudian karena dia musafir atau sakit, kutibalahu, maka akan diberikan pahala sebagaimana dia sehat. Kalau dia melakukan amalan-amalan secara kontinu pada waktu sehat.
Subhanallah. Ya. Ini dikuatkan dengan hadis lain. Pada suatu ketika sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang fakir, yang fuqara wal masakin, yang hartanya sedikit, ya, yang tidak punya harta, itu merasa iri dengan orang-orang yang kaya. Ya Rasulullah, orang-orang kaya itu, ya, itu berinfak dengan harta mereka. Kami mau berinfak tidak punya uang, bagaimana ini? Maka Rasulullah memerintahkan orang-orang yang fakir itu, udah gini aja lah, ya. Anda tidak perlu khawatir, saya ajarkan kepada kalian yang bisa mengganti seperti mereka. Apa itu? Bertasbih, bertahlil, mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, dan takbir Allah Akbar setiap selesai sholat. Maka itu bisa menggantikan apa yang dilakukan orang-orang kaya ketika mereka berinfak di jalan Allah. Setelah berapa saat lamanya datang lagi kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, orang-orang kaya juga ikut mengerjakan apa yang kami kerjakan. Gimana ini? Mereka dapat pahala 2 kali, kami cuma dapat pahala dzikir dan tasbih. Mereka dapat pahala dzikir, tasbih, kemudian takbir dan pahala sedekah. Apa jawaban Rasulullah? Dzalika fadlu la yu'tihi man yasha. Gimana lagi? Itu keutamaan Allah yang diberikan kepada orang-orang yang dikehendakinya. Memang mereka diberi keutamaan seperti itu. Subhanallah. Ya. Ini juga terkait dengan niat, ya. Hadirin rahimakumullah, ya. Yang terakhir, ya, contoh daripada pentingnya niat ini, ya, adalah hadis, ya, Yazid dan anaknya Ma'an. Ceritanya begini, Yazid ini berinfak. Ini diserahkan kepada panitia sedekah dan infak. Ini saya infak kepada orang-orang yang berhak, ya. Jumlahnya taruhlah 20 juta. Ya. Anaknya sudah hidup sendiri. Tiba-tiba datanglah anak itu kepada panitia zakat itu, dan panitia tidak tahu. Diberikanlah sama anaknya itu Ma'an. 20 juta diambil. Dan anaknya cerita kepada bapaknya, kemarin saya dapat sedekah 20 juta. Lah itu zakat saya, katanya. Sedekah saya. Maksudnya bukan untuk kamu, untuk orang lain, contohnya. Akhirnya mereka lapor kepada Rasulullah SAW. Gimana ya Rasulullah? Saya infak bukan untuk anak saya, tapi yang ngambil anak saya gimana? Maka Rasulullah menjawab, sudahlah, kamu yang penting infak sudah sampai niat dan pahalanya sah. Dan kamu, wahai Ma'an, anaknya bapak ini, anaknya Yazid, kamu mendapatkan apa yang kamu ambil, kamu juga berhak juga. Subhanallah. Artinya begini. Ada banyak masyarakat yang bertanya, gimana saya sudah infak, sudah sedekah, tapi nggak tahu nyampe atau tidak ya? Atau kami khawatir infak itu tidak sampai kepada orang yang berhak. Maka jawabannya adalah, yang penting kita sudah menyalurkan kepada panitia sedekah dan zakat. Insya Allah pahalanya sudah nyampe karena sudah niat. Adapun nyampe atau tidak itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak perlu khawatir. Itu karena niatnya, niatnya, ya. Umpamanya begini, kita ada orang yang minta-minta, kita beri uang dengan niat ini orang fakir miskin, kita beri uang banyak 50.000. Setelah itu ketahuan bahwa orang itu pura-pura. Apakah pahalanya nyampe? Insya Allah nyampe karena itu niatnya. Nah, gitu. Kita kan nggak sengaja itu memberikan sama orang itu, dikira fakir miskin kan, tapi ternyata bukan. Tapi insya Allah pahala dan niatnya sudah nyampe. Ini pentingnya niat di dalam ibadah. Ya. Baik, hadirin rahimakumullah, itu poin pertama. Poin yang kedua, makna niat itu apa? Ya. Al-umuru bimaqasidiha, segala sesuatu itu tergantung kepada maksud dan tujuannya. Apa yang dimaksud dengan niat dan maksud di sini? Dikatakan bahwa niat itu adalah seseorang mempunyai keinginan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara sengaja, ya, dengan cara mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Itu maksudnya dengan niat di situ. Ya. Ini seperti pengertian takwa. Di takwa itu kan mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini harus disengaja. Itu namanya niat, disengaja. Jadi kalau umpamanya saya sholat
sengaja nggak? Saya sholat ingin meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan sengaja. Kalau nggak sengaja, maka sholatnya tidak sah. Tidak ada kesengajaan untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti insya Allah akan lebih jelas lagi di dalam beberapa contoh. Baiklah, poin yang ketiga, tujuan adanya niat. Ya. Yang pertama, niat itu untuk membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Antara ibadah dan kebiasaan. Contohnya, orang berpuasa. Puasa itu macam-macam. Ada yang puasa karena dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, terutama puasa Ramadan dan puasa sunnah. Ya, orang berpuasa mau Senin dan Kamis. Kenapa kalian? Maunya ada yang bertanya, kenapa Anda berpuasa? Dia menjawab, saya berpuasa karena adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan saya kepingin dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang ini mendapatkan pahala. Ada juga ya yang berpuasa karena apa? Karena ingin diet. Kenapa puasa? Karena saya banyak penyakit ini. Saya ingin mengurangi supaya detoksin, ya, racun-racun itu bisa keluar dari tubuh saya. Maka saya berpuasa supaya sehat. Orang ini nggak dapat pahala, tapi dapat sehat saja. Dan ternyata ditemukan di dalam dunia kedokteran, cara untuk sehat itu salah satunya dengan cara berpuasa. Dengan puasa ini, maka pencernaan kita akan beristirahat. Ya. Seandainya dia tidak mendapatkan makanan masuk di situ, dia akan memakan racun-racun itu, kan dihabiskan racun-racun itu oleh perut kita, maka jadi sehat. Ya. Contoh kedua, orang mandi. Kita tanya, kamu mandi kenapa mandi? Ada yang mengatakan, saya mandi junub. Kenapa? Karena saya habis berhubungan dengan istri saya. Maka saya ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, bahwa setelah melakukan hubungan dengan istri, maka saya harus mandi junub dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengan tata cara yang telah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia dapat pahala. Kenapa? Karena mengerjakan perintah Allah dan Rasulnya. Satu lagi, mandi juga, keramas juga pada hari Minggu. Kamu mandi kenapa? Karena gatel rambutnya. Nah, karena panas. Yang satu dapat pahala, yang satu tidak pahala, tidak dapat pahala. Kenapa? Yang satu niatnya ibadah, yang satu niatnya hanya ingin keramas dan bersih-bersih saja. Itu pentingnya niat. Walaupun sama-sama pekerjaannya, niatnya beda, pahalanya beda. Ya. Contoh yang lain, duduk di masjid. Orang duduk di masjid, kita lihat di masjid-masjid besar di pinggir jalan, orang duduk. Kenapa duduk? Istirahat, capek, panas karena hujan. Maka minggir untuk berhenti berteduh di masjid. Yang satu duduk di masjid niatnya iktikaf. Ya. Sengaja duduk di masjid, nggak ada kerjaan. Memang dia kerjaannya kepingin duduk di masjid, niatnya iktikaf, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang iktikaf ini selama duduk di masjid, walaupun cuma diem, walaupun dia ngobrol, tapi karena niatnya iktikaf, selama di masjidnya itu dia dapat pahala. Sedang yang berteduh, niatnya berteduh, walaupun di situ 10 jam nggak dapat pahala. Karena yang satu niatnya iktikaf, yang satu niatnya berteduh saja. Dua sama-sama di masjid, yang satu dapat pahala, yang satu tidak dapat pahala karena niat. Contoh yang lain, memberikan uang kepada seseorang. Ditanya, kamu berikan uang kenapa? Karena saya membayar utang, atau karena saya membeli sesuatu kepada orang itu, maka orangnya dapat pahala. Yang satu, karena kamu memberikan uang karena saya bersedekah kepada orang itu. Yang satu dapat pahala karena bersedekah, yang satu tidak dapat pahala karena niatnya urusan dunia. Nah, itu jadi bedanya. Menyembelih, sama-sama menyembelih kambing. Ya. Yaitu menyembelih karena dia memang penjual sate. Ya nggak dapat pahala karena sekedar dia menyembelih saja. Yang satu menyembelih karena akikahan anaknya. Dia menyembelih karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, bahwa kalau punya anak laki-laki menyembelih 2 kambing, kalau anak perempuan menyembelih 1 kambing, satu dapat pahala karena niatnya akikah, yang satu nggak dapat pahala karena niatnya jualan sate.
Oleh karena itu para hadirin dan hadirat rahimakumullah, ketika orang menyembelih kambing sebelum sholat Idul Adha, dia nggak dapat pahala kurban. Yang menyembelih sesudah sholat, maka dia dapat pahala kurban. Padahal bedanya tipis, hanya 5 menit sholat Idul Adha itu. Yang satu sebelum sholat, yang satu sesudah sholat. Yang disembelih sama, nyembelihnya juga sama Ustaz. Ya, yang disembelih yang disembelih kambing, yang disembelih mungkin orangnya sama. Yang satu dapat pahala, yang satu dapat pahala kurban, yang satu nggak dapat pahala, hanya daging biasa. Begitu juga zakat. Zakat fitrah itu diberikan sebelum sholat Id, maka dapat pahala zakat fitrah. Tetapi yang diberikan sudah sholat Id itu bukan zakat fitrah, tapi hanya sedekah biasa, lain pahalanya. Ya, subhanallah, karena niat yang berbeda. Itu tujuan niat ya. Satu, membedakan antara ibadah dan bukan ibadah. Yang kedua, niat itu untuk membedakan antara ibadah satu dengan yang lainnya. Contohnya ya, orang sholat Allahu Akbar, kamu sholat apa? Ya, harus jelas lah. Sholat duhur, oh berarti dia dapat pahala duhur, atau sholat asar berarti dapat pahala asar. Nggak boleh semuanya dia maghrib Allahu Akbar, kamu sholat isya kok di maghrib, nggak sah. Sama-sama sholat, yang satu sah karena niatnya sholat maghrib, yang satu tidak sah karena niatnya sholat isya, padahal belum datang waktu isya. Jadi niat itu untuk membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lain, itu fungsi yang kedua ya. Contoh lain namanya masa puasa. Dia mau puasa apa? Saya puasa sunnah, atau saya puasa Ramadan, atau saya puasa qadha. Kan beda-beda ini. Makanya ini masalahnya di sini. Ketika orang habis Ramadan puasa bulan Syawal, tanya dulu, kamu puasa apa? Puasa 6 Syawal atau puasa mengganti Ramadan yang kemarin bolong atau yang kemarin ditinggalkan? Harus jelas. Nanti biar pahalanya kemana gitu. Kalau dia puasa, niatnya puasa sunnah Syawal, berarti dia belum mengqadha. Berarti mengqadha sudah Syawal. Tetapi kalau dia niatnya mengqadha, berarti dia belum puasa Syawal. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan kalau kita puasa apapun juga pada bulan Syawal, maka dianggap puasa Syawal. Maka ketika orang puasa Senin dan Kamis pada bulan Syawal, maka dia dapat 2 pahala, puasa Senin dan Kamis dan puasa bulan Syawal. Begitu juga ketika orang masuk masjid ya, niatnya apa? Sholat tahiyatul masjid. Tapi ketika dia sholat maunya sebelum subuh, sebelum qomat subuh, setelah adzan subuh masuk masjid, sholat, niatnya sholat 2 rakaat fajar, tapi masuk di dalamnya sholat tahiyatul masjid, karena sholat tahiyatul masjid itu sholat sebelum duduk, ketika masuk masjid dan sebelum duduk. Maka ketika dia masuk masjid langsung sholat fajar, maka dari 2 pahala sholat tahiyatul masjid dan pahala sholat sunat fajar. Subhanallah ya, dalam satu waktu ya. Yang poin yang keempat ya, ibadah yang tidak perlu ada niat. Jadi ibadah ada yang perlu niat, ada yang tidak perlu niat ya. Satu ya, setiap ibadah yang tidak akan tercampur dengan kebiasaan. Makanya begini, ibadah yang tidak perlu niat itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau beriman kepada Allah perlu niat? Saya niat ingin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak perlu. Kenapa? Karena ibadah itu pasti, beriman kepada Allah itu pasti tidak tercampur dengan masalah lain. Itu mesti ibadah. Ya. Takut, mengharap rahmatnya, membaca Al-Qur'an, taruh membaca Al-Qur'an. Saya membaca Al-Qur'an. Itu otomatis dia beribadah kepada Allah. Tidak mungkin itu amalan dunia baca Al-Quran itu ya. Maka ini kalau baca Al-Quran tidak perlu niat, saya berniat ibadah kepada Allah, tidak perlu dia baca Al-Quran ya. Setiap orang yang baca Al-Quran itu ibadah kepada Allah SWT kalau memang niatnya baca Al-Quran kan gitu. Yang kedua yang tidak perlu niat adalah setiap meninggalkan larangan. Begini, yang dilarang dalam Islam itu apa? Kan banyak. Larangan berzina, larangan merampok, larangan mencuri, larangan berjudi, kan begitu. Larangan korupsi, larangan membunuh orang lain. Sebenarnya sekarang begini,
Kita yang ada di sini semuanya kan tidak berzina, alhamdulillah, tidak mencuri, tidak merampok. Apa perlu niat? Saya berniat sekarang ini tidak mencuri, saya berniat tidak berjudi, saya berniat tidak berzina, saya tidak berniat korupsi. Berarti seluruh larangan setiap detiknya harus diniatkan, kan nggak usah. Makanya semua larangan itu kalau kita ingin tinggalkan nggak perlu diniatkan. Udah gini aja, kita yang penting kan tidak melakukan melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tidak perlu niat. Yang ketiga, hal-hal yang mubah seperti makan, minum, duduk, ya, berjalan itu tidak perlu niat. Tidak perlu niat. Pada hakikatnya seperti itu mubah. Jadi mubah itu segala sesuatu yang dikerjakan nggak dapat pahala, kalau ditinggalkan juga nggak dapat pahala. Tetapi para hadirin dan hadirat rahimakumullah, bahwa mubah ini sebenarnya dalam wacana saja, tapi ketika dipraktekkan itu pasti masuk ke yang diperintahkan atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, kita duduk. Duduk ini apa niatnya? Kalau duduk dengar pengajian di sini, maka berarti niatnya dengarkan pengajian dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau duduk-duduk di luar melamun, dia berdosa. Kenapa? Membuang waktu dengan duduk-duduk di tepi jalan. Maka tidak ada pekerjaan di dunia ini yang tidak diberi pahala atau tidak diberi sanksi. Pasti kalau tidak diberi pahala oleh Allah pasti diberi sanksi. Apa makan? Ketika makan memang mubah, tetapi ketika makan niatnya apa? Niatnya supaya khusyuk dalam sholat, ya, karena biar tidak lapar. Khusyuk dalam sholat maka dia dapat pahala dengan makan ini. Tapi kalau makan niatnya supaya iseng saja, daripada nganggur saya makan aja, ini nggak dapat pahala, dapat dosa. Karena membuang waktu dengan makan, padahal udah kenyang dia, yang dapat dosa. Karena itu pendapat yang benar bahwa mubah itu jika disertai dengan niat bisa dapat pahala atau dapat dosa tergantung pada niatnya. Ya. Kemudian yang keempat, ibadah yang tidak perlu niat itu dalam muamalat. Ini mazhab Hanafiyah. Kadang orang jual beli tidak perlu niat, ya jual beli gitu aja, sah. Makanya anak kecil kalau jual beli sah. Anak kecil nggak tahu niat. Saya sering nyuruh anak saya yang masih kecil, kamu beli ini, beli ini, beli ini. Anak kecil nggak tahu, nggak punya niat, belum dewasa, dia langsung beli. Tapi jual beli dia itu sah selama syaratnya jelas. Nah, yang kita bahas di dalam hukum-hukum terkait dengan niat. Ya, baiklah. Ya. Poin kelima. Ya. Kalau tadi poin keempat adalah ibadah yang tidak perlu niat. Maka yang poin kelima adalah hukum-hukum yang terkait dengan niat. Yang pertama, jika orang itu berniat tanpa diucapkan dan tanpa dilaksanakan, maka tidak terkait dengan hukum. Dan ini masuk dalam fikih kontemporer. Umpamanya orang berniat, saya ingin berniat menceraikan istri saya umpamanya. Terus ya niat saja di hati, tidak dilaksanakan, tidak diucapkan, maka itu enggak dianggap oleh fikih, enggak ada hukumnya. Tetap aja dia jadi suami istri karena hanya niat saja di dalam hatinya. Begitu juga hukum menikah dengan niat cerai. Ini memang perbedaan para ulama yang sangat besar, tetapi mayoritas ulama mengatakan bahwa orang menikah dengan niat cerai sah. Niat cerai itu maksudnya niat dalam hati tidak ditulis. Namanya saya nikah dengan kamu sesuai dengan syarat, ada wali, ada saksi, ya. Kemudian secara resmi juga dihadiri oleh orang banyak. Tetapi dalam hatinya sebulan lagi saya cerai. Dalam hati saja. Maka niatnya sah atau tidak sah? Sah menurut mayoritas ulama, karena niat masih dalam hati, belum dilaksanakan atau belum diungkapkan dengan kata-kata dan belum dikerjakan dengan perbuatan. Oleh karena itu tidak ada hukumnya, berarti pada asalnya nikahnya sah. Itu menurut pendapat yang lebih benar. Nah, kecuali yang ketiga, kecuali niat mau keluar dari sholat dan puasa, itu dihitung. Nanti masuk kepada badi itu ragu-ragu dalam niat. Nanti kalau ragu-ragu dalam niat, berarti dia membatalkan niat. Makanya gini, Allah Akbar, saya sholat maghrib, wah saya batalkan sholat ini.
saya akan keluar walaupun dia nggak keluar sholat, kalau udah niat saya batalkan sholat ini batal. Berarti dia niatnya nggak penuh, niatnya ragu-ragu. Niat yang ragu-ragu ini membuat tidak sah suatu ibadah. Kalau kita sedang puasa kemudian berniat membatalkan, walaupun dia nggak dibatalkan tetap tidak sah. Nah ini para ulama menjelaskan seperti itu. Yang kedua, tadi kan ada niat, tidak ada perbuatan, itu nggak dihukumin. Sekarang yang kedua, ada perbuatan, tidak ada niat. Contohnya apa? Ya, contohnya begini, ya, orang mencerai. Jadi ada dua ya. Ini khususnya dalam muamalat. Kayak tadi anak kecil jual beli, perbuatan nggak punya niat dia. Pokoknya saya disuruh bapak saya jual begini-begini, dia tidak punya niat. Nah, ikut saja oleh orang tuanya, maka itu sah kalau dalam muamalat. Sekarang di dalam masalah perceraian, pernikahan dan wasiat. Jika lafadznya jelas, maka walaupun tidak ada niat itu sah dan terjadi. Contohnya begini, dia main-main dengan istrinya, wah istriku, kamu saya cerai, itu jatuh cerai. Makanya cerai itu nggak boleh main-main. Walaupun hanya seolah biar istrinya itu ingin melihat respon istrinya gitu. Nggak boleh, jatuh cerai. Jatuh cerai. Karena jelas saya cerai kamu, walaupun dia main-main bersandiwara, tetap jatuh cerai. Karena cerai itu nggak boleh untuk main-main. Nikah juga nggak boleh main-main. Makanya saya menikah di televisi, di film, saya nikah dengan kamu, nikah beneran itu. Makanya nggak boleh membuat film pernikahan beneran itu. Ya, nggak boleh untuk main-main. Cerai bener sama istrinya di televisi, di sinetron, saya cerai kamu, cerai beneran, walaupun pura-pura. Nah, ini, kalau lafadznya jelas. Kecuali kalau lafadznya tidak jelas. Ini yang nomor B ya, yang nomor 2. Kalau lafadznya yang diucapkan tidak jelas, mengandung makna yang lain, pakai sindiran. Umpamanya begini, istriku, kamu pulang saja ke rumah bapakmu. Ini jatuh cerai nggak? Tidak. Tergantung niatnya. Kalau niatnya kamu pulang duluan lah, ya. Karena ini mudik ya, mau pulang Ramadan, habis Idul Fitri mau mudik, kamu pulang duluan sana, pulang sana. Maksudnya pulang duluan, saya nanti terakhir. Nah, itu nggak jatuh cerai. Tapi kalau niatnya kamu pulang aja ke rumah orang tua kamu, niatnya ini saya niatkan cerai. Jadi kalau lafadznya itu sindiran atau tidak jelas, tergantung kepada niatnya. Ya, termasuk niat sharih wan ghairu sharih. Ya, catatan. Ini agak melebar dikit. Dalam masalah akidah, ada perbuatan tanpa niat, tetapi dihitung itu perbuatan kafir. Contohnya apa? Orang sengaja masukkan Quran mushaf ke dalam toilet, dia kafir, walaupun tidak sertai dengan niat. Ya. Kemudian dia menginjak-injak Al-Quran, saya injak Al-Quran, saya hanya main-main saja, kafir. Gitu. Dia sujud di depan patung, sujud, saya cuma main-main, kafir. Maka nggak boleh sinetron sujud di atas patung, kafir ya. Mentang-mentang dia sebagai pelaku orang jahat gitu, di televisi gitu, di film, dia merobek-robek Quran, kafir. Jadi yang gitu-gitu itu tidak boleh main-main, ya. Walaupun dia tidak ada niat, tapi karena dilakukan dengan sengaja, maka jadi kafir. Ini hubungannya sangat rentan sekali, karena itu niat sangat penting. Ya. Dan yang keenam, poin keenam para hadirin dan hadirat adalah syarat-syarat niat. Ya. Jadi niat ini mempunyai beberapa syarat. Ya. Pertama, orangnya harus Islam. Maka orang kafir niatnya tidak dipakai dan tidak dianggap. Ya, tidak dianggap. Ini kasusnya begini, kalau ada orang muslim yang nikah dengan perempuan ahlul kitab, ya, Yahudi atau Nasrani, ini dibolehkan di dalam Islam menurut sebagian besar ulama. Ketika perempuan itu habis digaulin oleh suami yang muslim, maka apakah dia wajib mandi janabah atau tidak?
Ya, menurut sebagian ulama tidak perlu mandi janabah karena orang kafir ini niatnya nggak sah. Maka sudahlah dianggap suci. Begitu juga ketika orang kafir itu perempuan ini haid, maka ketika haid selesai darahnya terhenti, tidak perlu mandi, boleh digaulin karena mandinya dia tidak ada manfaatnya. Kenapa? Niatnya tidak terpakai. Ya. Yang kedua, syarat niat ada selain muslim adalah dia harus mumayyiz, tamyiz, jadi mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Akhirnya sudah agak dewasa, sudah balik gitu ya. Makanya ibadah anak kecil itu tidak sah. Contohnya anak kecil ikut haji bapaknya, setiap tahun ikut haji bapaknya, tidak sah. Tidak sah, tapi dapat pahala bapaknya. Cuman kalau nanti besar, ya makanya nanti kalau besar sudah dewasa wajib haji. Loh, saya sudah haji tiap hari, tiap tahun saya haji sama bapak saya. Ketika umur 2 tahun, ketika umur 7 tahun, ketika umur 8 tahun, ketika 6 tahun ikut haji terus. Enggak, haji kamu tidak sah karena masih kecil. Ketika kamu dewasa harus haji lagi, yaitu haji wajib. Nah, ibadahnya anak kecil itu enggak sah. Termasuk sholatnya enggak sah. Ya. Kira sudah 45 menit, Ustaz. Ya, enggak masalah ya. Ini saya kira secara umum ini sudah selesai. Jadi saya ringkas semuanya tadi. Syarat niat itu pertama Islam, harus mumayyiz, harus mengetahui, harus dewasa, dia harus balik. Ya, kemudian yang ketiga harus mengetahui apa yang diniatkan. Yang keempat tidak mengerjakan sesuatu yang bertentangan dengan niatnya, itu ragu-ragu tadi ya. Itu kalau dia melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan niatnya maka batal. Ya. Kemudian yang terakhir adalah waktu niat. Ini saya ringkas, waktu niat itu memang pada asalnya harus dikerjakan sebelum melakukan ibadah, seperti sebelum sholat harus niat dulu ya. Tetapi sebagian ulama mengatakan niat itu harus disertai waktu ibadah. Jadi ketika mau sholat itu harus pas takbir itu Allahu Akbar, itu harus ada niatnya, masih ada niatnya. Tidak boleh umumnya saya mau sholat maghrib ya di masjid, sejak asar dia udah niat dari rumah, nggak bisa. Niatnya harus sebelum maghrib, nggak boleh dari awal. Nah, kecuali beberapa hal seperti zakat, ya, bayar zakat itu boleh sebelum 3 hari sebelum Idul Fitri. Ini dibolehkan oleh beberapa ulama. Itu jangan panjang-panjang. Saya mau zakat 5-10 tahun mendatang, nggak bisa. Ya, jangan terlalu panjang. Jadi 3 hari lah paling tidak sebelum Idul Fitri membayar zakat, itu zakat fitrah. Ya, puasa juga begitu. Puasa itu sebelum Ramadan malamnya harus niat. Kalau sudah subuh belum niat, nggak sah. Itu menurut ulama. Kecuali puasa sunnah. Puasa sunnah itu boleh niat ketika siang hari. Ya, itu perbedaan-perbedaan di dalam waktu niat. Demikian para hadirin dan hadirat tentang sekilas tentang kaidah fikih. Kaidah pertama, al-umuru bimaqasidiha, segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Atas apa yang telah beliau sampaikan, memang ini kaidah masuk ke mana-mana, Ustaz ya. Ya. Ke beberapa majal, baik itu ubudiyah ataupun dalam muamalah dan seterusnya. Ya. Dan sepertinya masih kurang dari penjelasan beliau ini, tapi keterbatasan waktu, Ustaz. Ya. Insyaallah kita lanjutkan di bulan depan, insyaallah di Jumat keempat. Ya. Insyaallah kita mulai 4:30, Ustaz ya. 4:30 ya. Tapi, kalau ada pertanyaan dari pemirsa, mohon dibacakan atau yang ada di studio. Baik, silahkan. Ini Ustaz mau nanya masalah nikah ya. Itu ada nikah misalnya dijodohkan gitu ya. Dan tidak ada rasa cinta gitu. Hanya semata-mata hanya mengikuti sunnah Rasul gitu. Ya. Nah itu sah atau tidak? Ya. Ya. Makasih, Ustaz. Ya. Masih. Fantastis. Ya, langsung ya. Ini ya memang banyak bertanya masalah ini. Ada namanya nikah terpaksa. Jadi ada nikah terpaksa, nikah kasihan juga ada. Nikah kasihan itu begini, dia nggak cinta, cuma ini kasihan ini perempuan ini nggak dinikahi, kamu aja nikahi, udah saya nikahi kan kasihan. Kemudian ini orangnya akhirnya cerita sama istrinya, sebenarnya istriku, saya nikahi kamu itu sebenarnya tidak cinta sama kamu, cuma saya sekasihan sama kamu saja. Nah, ini cintanya seperti itu. Bagaimana hukumnya? Seperti tadi nikah tapi nggak ada rasa cinta. Kita katakan bahwa ini masuk dalam muamalat. Pernikahan itu masuk dalam muamalat. Selama syarat dan rukunnya ada, walaupun dia tidak ada rasa cinta,
hanya karena kasihan atau dijodohkan oleh orang tuanya, maka sah. Banyak orang nikah baru kenal pertama kali, dikenalkan sama ustadznya, ini kamu mau, ya mau, sudah. Nanti waktu pernikahan jadi tengkar karena belum kenal. Kenalannya setelah menikah. Sah juga. Jadi tidak perlu ada rasa, tidak harus ada rasa cinta, kemudian tidak harus ada maksudnya itu nggak ada syarat nikah itu harus cinta, itu nggak ada dalam fikih. Yang penting ada wali, saksi, mahar, kemudian syarat-syarat dan rukun yang lainnya. Ya, diumumkan, dielankan ke orang yang banyak ya gitu. Masih ada lagi dari Twitter? Cukup. Dan alhamdulillah sudah tepat 1 jam kita bersama ya. Bersama Ustaz Dr. Ahmad Zain An-Najah di kajian Jumat sore. Insyaallah untuk kajian bulan depan kita lebih awal saja setengah 5 karena memang materi yang beliau sampaikan ini sangat padat, membutuhkan waktu yang lebih panjang. Tapi alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah tuntaskan kajian sore hari ini. Ya, semoga Allah melimpahkan barokah dan manfaatnya kepada kita semuanya. Kami ucapkan terima kasih. Jazakallahu khair Ustaz. Saya terutama mohon maaf kalau ada salah dan khilaf dari pembawaan yang saya sampaikan di kesempatan hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.